Saya lanjutkan. Tadi terpencet, jadi karena udah banyak jadi nggak saya ulang, saya lanjutkan. Saya lanjutkan ke contoh 1. Carilah titik-titik kritis dari fx sama dengan minus 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat pada selang min setengah sampai ke 2. Nah, dari sini kita sudah tahu bahwa titik ujungnya adalah min setengah dan 2. Itu juga termasuk titik kritis. Nah, untuk mencari yang stasioner, kita harus cari f aksen C. Nah, dari sini kan ini fungsi biasa. Ini artinya dia punya turunan. Kalau dia punya turunan berarti kita nggak usah cari lagi yang nomor 3, titik singular nggak usah kita cari. Karena dia punya turunan, nah titik singular berarti tidak ada. Nah, kita harus cari turunan ini. Minus 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat. Nah, kemudian untuk mencari nilai C-nya, kita harus buat turunan ini sama dengan 0. Maka di sini untuk mencari titik stasioner kita harus menyelesaikan f aksen C. Nah, turunannya itu adalah minus 6x kuadrat tambah 6x. Itu kita buat sama dengan 0 untuk mencari nilai x atau mencari nilai C. Nah, untuk x ini kita harus menyelesaikan persamaan kuadrat, kan tahu, nggak perlu diajari lagi karena di pertemuan awal-awal juga sudah pernah. Kalau susah nyarinya pakai rumus ABC. Min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Rumus mencari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, dari sini, dari rumus ini diperoleh X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Titik singular tidak ada, berarti titik kritisnya ada, titik ujungnya tadi min setengah. Kemudian yang kita peroleh tadi akar-akar dari persamaan kuadrat tadi 0, 1, dan titik ujung yang sebelah kanan yaitu 2. Maka ada 4 titik kritis. Kemudian mencari nilai-nilai ekstrim. Nah, kalau mencari nilai ekstrim ini, kalau kita sudah dapat titik kritis, yang pertama kan harus cari titik kritis dulu. Kemudian baru hitung F pada setiap titik kritis. Nah, udah dapat titik kritisnya, baru kita substitusikan ke Fx-nya. Ke Fx ya, bukan ke F aksennya. Jadi udah dapat titik kritisnya seperti yang tadi nih, baru kita cari Fx-nya untuk setiap titik. Nah, baru dapatlah nilai-nilai ekstrim atau nilai maksimum maupun minimum. Nah, yang tertinggi itu nanti kita sebut nilai maksimum dan yang terendah adalah nilai minimum. Nah, sekarang contohnya contoh yang tadi. Carilah nilai-nilai maksimum dan minimum dari fx sama dengan minus 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat pada selang min setengah sampai ke 2. Nah, ini contohnya di contoh 1. Nah, di contoh 1 tadi kita sudah dapat titik-titik kritisnya, jadi kita nggak usah cari lagi yang langkah pertama. Jadi sudah kita dapatkan di contoh sebelumnya, yaitu titik kritisnya adalah min setengah 0, 1, 2. Nah, sekarang kita harus menghitung nilai F. F untuk X-nya min setengah. Jadi F setengah itu dapat F min setengah itu sama dengan min 1. Jadi substitusikan yang min setengah ini ke ini. Jadi ganti X-nya jadi min setengah, berarti minus 2 dikali min setengah pangkat 3 ditambah dengan 3 kali min setengah pangkat 2. Nanti hasilnya adalah 1. Kemudian untuk yang 0 sama juga, substitusikan 0 ke X yang ini. Jadi 2 minus 2 kali 0 pangkat 3 ditambah 3 dikali 0 kuadrat, nanti hasilnya 0. Kemudian kalau kita substitusikan selanjutnya adalah titik kritis yang ketiga 1. Nanti hasilnya adalah 1. Kemudian untuk 2, nanti hasilnya minus 4. Nah, dari 4 titik kritis ini ada nilai yang tertinggi, ada nilai yang terendah. Nilai yang tertinggi yaitu pada saat F 1 dan F min setengah. Jadi di sini. Nah, maka 1 nilai itu adalah merupakan nilai maksimum dan minus 4 adalah yang terendah di antara keempat nilai F ini.
maka minus 4 adalah nilai minimumnya. Maka kita sudah dapat nilai-nilai ekstrim, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, sekarang contoh yang ketiga, ini juga masih mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, sebuah fungsi yaitu fx sama dengan x pangkat 2/3, carilah nilai maksimum dan minimumnya pada min 1 sampai ke 2. Nah, kita sudah tahu di sini nilai-nilai ekstrimnya, titik-titik ekstrimnya, ada titik ujungnya yaitu min 1 dan 2. Kemudian kita juga harus cari titik stasioner. Berarti kita buat turunan fx ini jadi sama dengan 0. Nah, ini dia. Tetapi di sini ini ada turunannya, fx ini punya turunan, yaitu f aksen x itu sama dengan 2/3 x pangkat min 1/3. Tetapi ini tidak akan pernah sama dengan 0. Kenapa? Karena 2/3 akar pangkat x 1/3. Seandainya x-nya ini 0, maka 0 kali 3 0, 2 bagi 0 bukan 0, tapi ini tak hingga atau tidak terdefinisi. Maka fungsi ini nggak akan pernah nilainya 0. F aksen x tidak akan pernah 0. Tetapi untuk f aksen 0, seperti yang saya bilang tadi, andaikan x-nya 0, fungsi ini f aksen 0 itu tidak ada. Sehingga 0 adalah titik kritis. Nah, kalau f aksen 0 itu tidak ada, maka x-nya itu, f aksen x itu untuk x sama dengan c. Kalau c-nya itu 0, kita ganti yang nggak pernah ada, seperti tadi hasilnya tak hingga, itu kita anggap tidak pernah ada. Maka titik c itu tadi atau 0 itu merupakan titik kritis. Nah, seperti ini gambarnya. Kalau yang contoh kedua tadi ini gambarnya ya. Lupa saya kasih tahu. Contoh yang kedua ini gambarnya. Jadi di antara minus setengah sampai ke 2. Nah, di sini ada nilai maksimum 1. Dan nilai minimumnya minus 4, yang paling atas dengan yang paling bawah. Kemudian kalau ini gambar fungsi fx sama dengan x pangkat 2/3. Nah, ini saat di 0 x-nya dia tidak ada, tapi kita buat seperti ini. Karena dia y-nya tak hingga. Maka seperti ini titik stasionernya, dia tetap di situ. Kita anggap stasioner di 0. Nah, untuk sehingga 0 adalah titik kritis, berarti tadi titik kritisnya ada 3, yaitu min 1, 0, dan 2. Kemudian kita cari f dari masing-masing titik. Untuk f min 1 substitusikan ke sini. Kemudian F0 kita anggap 0. Kemudian F2 itu akar pangkat 3 dari 4. Nah, kalau seperti ini bisa dicari pakai kalkulator. Kalau kalian nggak bisa cari secara manual, bisa pakai kalkulator. Itu nanti hasilnya 1, sekian. Nah, kemudian dari sini kita tahu bahwa nilai terendahnya itu adalah 0 dan nilai tertingginya akar 4, akar pangkat 3 dari 4. Maka nilai minimumnya adalah 0 dan nilai maksimumnya akar pangkat 3 dari 4. Nah, sekarang kita ke masalah-masalah yang melibatkan nilai maksimum dan minimum. Nah, contoh yang keempat. Sebuah kotak persegi panjang dibuat dari selembar papan dengan panjang 24 inci dan lebar 9 inci.
Dengan memotong bujur sangkar identik pada keempat pojok dan melipat ke atas sisi-sisinya, nah seperti pada gambar, cari ukuran kotak yang volumenya maksimum dan berapa volumenya. Nah misalnya ini dia papannya, panjangnya tadi katanya 24, ini dia, dan lebarnya adalah 9. Kemudian dengan memotong bujur sangkar identik pada keempat pojok, berarti di pojoknya ini dipotong, ini dipotong, ini dipotong, dipotong. Potongnya bujur sangkar berarti sisinya sama, panjang dan lebarnya sama memotongnya. Kemudian dia dilipat ke atas. Nah, kalau kalian bisa bayangkan dilipat ke atas, maka dia akan jadi kotak terbuka. Akan jadi sebuah kotak terbuka. Nah, kita harus di sini kita harus mencari ukuran kotak yang volumenya maksimum. Jadi harus kita maksimalkan papan tadi supaya kita bisa buat kotak yang ukurannya maksimum. Kalau bisa papannya itu habis, tapi ukuran kotak tetap maksimum. Nah, di sini seandainya kita ambil yang pojok tadi kita potong sepanjang X masing-masing, kan bujur sangkar berarti panjang lebarnya sama. Berarti di sini X, kita potong di sini X, kemudian di sini X, sini X, sama sini X, 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 X. Nah, maka kalau kita lipat ke atas, maka tinggi kotaknya nanti setinggi X. Kemudian panjangnya akan berkurang, di sini kan sudah dipotong X, di sini sudah dipotong X. Akan berkurang sebanyak 2X, berarti 24 dikurang 2X. Kemudian lebarnya, ini tadi panjangnya ya, kemudian lebarnya 9. Ini 9 ini tadi. Sini udah kita potong X, sini juga sudah kita potong X, maka dia akan berkurang sepanjang 2X. Makanya lebarnya nanti akan menjadi 9 kurang 2X. Nah, untuk volume sebuah kotak atau sebuah bangun ruang, apa ini namanya? Kotak lah ya, kotak atau bujur sangkar. Nah, balok ya, balok. Untuk bangun ruang sebuah balok itu volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, di sini tadi panjangnya sudah kita peroleh 24 dikurang 2X, kemudian kali lebarnya 9 dikurang 2X, kemudian tingginya tadi adalah X. Maka volumenya jadi berbentuk persamaan seperti ini. Kemudian kita kalikan aja. X kali 9 kemudian dikali 24, jadinya 216X. Kemudian X kali 9 dikali minus 2X ditambah dengan X kali minus 2X dikali dengan 24, nanti hasilnya ini 66X kuadrat. Kemudian X dikali 2X dikali 2X lagi di sini, maka hasil nanti 4X pangkat 3. Kemudian ini sudah dalam bentuk persamaan pangkat 3 ya, polinomial. Nah, sekarang untuk menentukan nilai maksimum dan minimumnya, maka kita harus membuat turunan ini sama dengan 0. Nah, sekarang X tidak bisa lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 4,5. Kenapa? Karena di sini kan X nggak boleh lebih kecil dari 0, ya jelas. Panjang itu nggak boleh negatif. Kemudian X-nya nggak boleh lebih besar dari 4,5. Kenapa? Karena kalau dilipat lebih besar dari 4,5 nanti jadinya nggak seimbang. Karena di sini paling besar adalah, di sini adalah panjangnya 9. Jadi paling besar harus dilipat itu 4,5 bagi 2. Karena harus bujur sangkar tadi potongannya. Maka dia harus paling besar adalah 4,5. Maka X-nya harus berada antara 0 sampai 4,5. Berarti selangnya itu 4,5. Nah, di sini kita sudah tahu titik-titik ujungnya. Berarti ini adalah nilai-nilai kritis. 0, 4,5 adalah nilai kritis, titik ujung. Kemudian kita harus cari yang titik stasioner.
titik stasioner kita akan dapat jika kita turunkan ini dan kita selesaikan persamaannya itu sama dengan 0. Nah, di sini saya buat titik-titik stasioner ditemukan dengan menetapkan dv per dx itu sama dengan 0 dan menyelesaikan persamaan yang dihasilkan. Kita turunkan dulu ini, maka hasilnya adalah 216 dikurang 132x ditambah 12x kuadrat itu sama dengan 0. Nah, kemudian kita sederhanakan persamaan kuadratnya supaya kita menyelesaikannya lebih gampang. Jadi di sini saya bagi 12, jadi 12-nya dikeluarkan, kemudian 216 dibagi 12 itu 18, 132 dibagi 12 itu 11, kemudian 12 bagi 12 1. Maka dari sini kita bisa menyelesaikan persamaannya. Cari akar-akar persamaannya. Maka di sini dapat 9 dikurang x dikali dengan 2 dikurang x. Jadi kalau berupa persamaan, jadi x itu bisa sama dengan 9 atau x bisa sama dengan 2. Nah, karena tadi x-nya harus antara 0 sampai 4,5. Nah, berarti 9 enggak termasuk. Jadi kita hanya ambil titik stasionernya itu ada di 2. Maka di sini kita dapat 3 titik kritis, yaitu 0, 2, dan 4,5. Nah, untuk 0 dan 4,5 itu nanti akan menghasilkan V-nya 0. Nah, kalau nggak percaya bisa dicari sendiri. Tapi ini salah tulis ya saya. Ini saat X sama dengan 2. Nah, ini saat X sama dengan 0 dan X sama dengan 4,5, maka nanti nilai V akan menjadi 0. Jadi kalau kalian masukkan di sini X-nya 0, nanti V-nya sama dengan 0. Atau kalau kita masukkan di sini X-nya 4,5, nanti V-nya juga sama dengan 0. Tapi saat ini 2 ya. Ini 2. Tapi saat kita masukkan X sama dengan 2, nanti V-nya sama dengan 200. Maka di sini kita simpulkan, kita ambillah yang tertinggi yaitu 200 karena kita mau memaksimumkan. Maka kita simpulkan bahwa kotak harus mempunyai panjang itu sama dengan kita simpulkan bahwa kotak mempunyai volume maksimum 200 inci jika X-nya itu sama dengan 2, yaitu tingginya, yaitu kotaknya berukuran panjang 20 inci, yaitu didapat dari sini ya, 24 dikurang 2x, x-nya tadi 2, 24 dikurang 2 kali 2, 24 dikurang 4, 20. Kemudian lebarnya 9 kurang 2x, yaitu 9 kurang 4, 5 inci, dan tingginya tadi adalah x, yaitu 2 inci. Nah, seperti itu cara mencari nilai maksimum. Nah, sekarang kita lihat contoh yang berikutnya. Seorang peternak mempunyai 100 meter kawat berduri yang akan dipakai membuat 2 pagar identik yang berdampingan, seperti gambar. Berapa ukuran seluruh kelilingnya agar luasnya maksimum? Nah, dia punya 100 meter kawat berduri yang akan dipakai membuat 2 pagar identik. Jadi kalau 2 pagar, ini misalnya tanah seluruhnya, dia mau dibagi jadi 2. Nih, jadi seluruh kelilingnya ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, harus 100 meter. Kalau bisa dihabiskan atau lebih kecil dari 100 meter. Tetapi dia luasnya maksimum. Luasnya harus maksimum. Harus semuanya kena kedapatan lahannya. Nah, sekarang kita lihat dulu, andaikan X adalah lebar dan Y adalah panjang seluruh keliling, keduanya dalam meter. Karena tersedia 100 meter kawat, maka 3X tambah 2Y sama dengan 100. Nah, ini misalkan ini Y, berarti 2Y. Kemudian ini X, ini X, ini X, berarti 3X. Nah, seluruhnya ini kalau dijumlahkan itu harus 100. Berarti 3X tambah 2Y itu sama dengan 100. Kalau kita cari Y-nya sendiri ini berarti sama dengan 50 dikurang 3/2X. Ini nggak perlu dikasih tahu lagi ya caranya.
tinggal pindah-pindah tambah-tambahnya. Kalau pindah ke kanan jadi kurang, pindah ke kiri jadi apa, kalau dikali pindah ke kanan jadi bagi. Nah seperti itu. Jadi ini udah nggak usah saya kasih tahu lagi y-nya dapat dari mana. Maka luas daerah yang lahan yang mau dibuat pagar tadi, ini kan bentuknya adalah persegi atau persegi panjang. Luasnya panjang kali lebar, berarti X dikali Y. Nah, kita tinggal gantikan Y-nya di sini dengan 50 kurang 3/2 X. Kali dengan X, maka jadinya 50X dikurang 3/2 X kuadrat. Nah, untuk memperoleh nilai A maksimum, maka kita tinggal turunkan nilai ini, rumus luas ini. Karena harus mendapat 3 sisi sepanjang X, kita lihat bahwa X itu harus, nah ini, X-nya harus berada di antara 0 sampai 100/3. Kan di sini yang kita mau cari X. Nanti kita ada batasnya, berarti X-nya itu harus lebih kecil dari 100/3. Karena X-nya ada 3, dibagi 3. Jadi masalah kita adalah memaksimumkan A pada selang 0 sampai 100/3. Maka kalau kita turunkan A-nya tadi menjadi DA itu sama dengan 50 dikurang 3X. Nah, untuk mendapatkan titik stasioner, maka rumus ini harus kita selesaikan sama dengan 0. Nah, ini dengan gampang aja ya, berarti 3X-nya sama dengan 50 dan X sama dengan 50/3. Jadi ada 3 titik kritis, yaitu titik ujungnya tadi 0, kemudian 50/3 dan 100/3. Nih. Nah, saat X0 dan X 100/3, maka nanti A-nya akan 0. Nah, ini kalau kalian masukkan X-nya 0 di sini dan X-nya 100/3, maka nanti hasilnya A-nya pasti 0. Tapi kalau kita masukkan X itu sama dengan 50/3 di sini, ganti X-nya 50/3, maka A akan menjadi 416,67 maksimum dia di situ. Sehingga ukuran yang diinginkan agar luas pagar maksimum adalah panjang X-nya harus 50/3 meter dan panjang Y-nya harus 50 dikurang 3/2 ini ya. Tadi 50 dikurang 3/2 X. Ganti X-nya jadi 50/3, itu sama dengan 25 meter. Jadi di sini panjangnya 25, di sini 25, di sini 50/3, 50/3, 50/3. Maka nanti seluruh kawatnya terpakai 100 meter.